Pemirsa dan hadirin sekalian, pertanyaan pertama tadi dari pasangan nomor urut 1 ke pasangan nomor urut 2 sudah kita laksanakan. Sekarang kita balik. Jadi pertanyaan dari nomor urut 2, Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla kepada Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Anda punya waktu 1 menit, Pak. Saya persilahkan mulai dari sekarang. Terima kasih Pak Jokowi. Tadi dalam awal pembicaraan ini, Pak Hatta mengungkapkan tentang visi misinya yang saya kutip, melindungi rakyat dan berbagai bentuk diskriminasi, gangguan, dan ancaman serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Itu dari Bapak. Kedua, dari Pak Prabowo mengatakan, tiada pengikut yang salah, hanya pemimpin yang salah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Bapak ingin menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan menjaga hak asasi dipertahankan pada masa datang? Itu aja. Silahkan, kalau ada yang mau tepuk tangan silahkan. Saya ingatkan bahwa debat ini adalah untuk menggali misi visi, memberikan tanggapan, dan ini adalah hal yang harus dijawab. Akan kita berikan waktu 3 menit, Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Kita mulai dari sekarang. Silahkan, Pak. Baik, hak asasi manusia yang paling dasar adalah hak untuk hidup. Kemudian tugas Undang-Undang Dasar yang diberikan kepada sebuah pemerintah republik adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu tugas utama pemerintah. Sebuah pemerintah harus melindungi segenap tumpah darah dari segala ancaman, apakah dari luar negeri atau dari dalam negeri. Jadi saya sekian puluh tahun adalah abdi negara, petugas yang membela kemerdekaan, kedaulatan, dan hak asasi manusia, mencegah kelompok-kelompok radikal ataupun kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan mengancam keselamatan hidup orang-orang yang tidak bersalah. Orang-orang yang tidak bersalah. Jadi, manakala kita menghadapi kelompok-kelompok yang merakit bom, yang ingin menimbulkan huru-hara, yang mengancam kelangsungan hidup negara dan bangsa, ya, mereka ini ancaman terhadap hak asasi manusia. Nah, karena itu kewajiban seorang petugas, kewajiban seorang pembela negara dan bangsa melindungi segenap tumpah darah dari ancaman-ancaman tersebut. Dalam pelaksanaan tugas sebagai prajurit, manakala kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, yang menilai itu adalah atasan. Jadi saya mengerti, Pak, arah Bapak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, ya. Saya tidak apa-apa, tetapi saya ada di sini. Saya sebagai mantan prajurit telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selebihnya atasan yang menilai. Apakah saya, kan arah Bapak kira-kira gitu, bahwa saya tidak bisa menjaga HAM karena saya pelanggar HAM. Kira-kira itu kan Bapak arahnya. Iya kan? Padahal Bapak tidak mengerti, justru kami ini di tempat-tempat yang susah, di mana-mana sering harus ambil tindakan untuk keselamatan rakyat Indonesia yang banyak. Sebagai contoh, di negara kita, di Singapura, tetangga kita, memegang bom saja itu hukuman mati, wajib. Memegang saja, tidak melaporkan. Apalagi merakit, apalagi menyebarkan. Jadi saudara Pak Yusuf Kalla, saya bertanggung jawab dan hati nurani saya bersih. Saya pembela hak asasi manusia yang paling keras di Republik ini. Saya tidak ragu-ragu. Cukup Pak Prabowo. Silahkan tepuk tangan.